Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Lutfi dengan nomor pokok mahasiswa 222154135. Sebelumnya yang terhormat kepada Ibu Nita Nurhayati, SPDM HUM selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa yang telah saya buat, yaitu pemanfaatan ekstra curcuma zedoaria atau yang biasa disebut dengan kunyit untuk mengatasi penyakit MAH pada lambung. Yang pertama, kita akan membahas mengenai kunyit. Curcuma zedoaria atau yang bisa dikenal dengan kunyit termasuk salah satu tanaman rempah dan obat. Habitat asli tanaman ini meliputi wilayah Asia, khususnya Asia Tenggara. Tanaman kunyit tumbuh subur dan liar di sekitaran hutan atau bekas kebun. Kunyit ini merupakan tanaman yang tergolong dalam kelompok jahe-jahean dengan warna yang khas yaitu kuning. Tanaman ini berbatang basah dan batang berwarna hijau atau keunguan. Tinggi batangnya ini sampai 0,75 meter, berdaun 4-8 helai, dan berbentuk lonjong. Bunga ini majemuk dan berwarna merah ataupun merah muda. Manfaat kunyit ini, kunyit dapat digunakan sebagai obat herbal ataupun tradisional sejak dahulu. Kunyit sangat berpengaruh dalam penyembuhan penyakit, terutama pada penyakit MAH. Selain untuk menyembuhkan penyakit, kunyit ini juga bisa digunakan sebagai perawatan wajah dan dapat menyembuhkan jerawat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai MAH atau gastritis. Nah, penyakit MAH dikenal juga dengan gastritis adalah suatu kondisi medis di mana terjadi pembengkakan peradangan atau iritasi pada lapisan lambung. Penyakit ini pada umumnya menyerang secara tiba-tiba dan berlangsung singkat. Namun, ada kalanya juga merupakan bagian dari sebuah penyakit medis yang serius dan berlangsung cukup lama. Dari timbulnya penyakit MAH itu seperti yang pertama ada radiasi ataupun kemoterapi, meningkatnya cairan asam lambung, terus ada kopi dan minum lainnya yang mengandung kafein, kecemasan dan tingkat stres yang tinggi, serta terlalu banyak makan panas ataupun pedas. Dari berbagai tahapan penyakit MAH itu ada beberapa tahapan. Yang pertama itu ada MAH ringan. Nah, MAH ringan ini masih tergolong tahapan ringan, di mana biasanya setiap orang sudah berada di tahap ini jika dilakukan pemeriksaan. Akan terlihat asam lambungnya berlebih di bagian dinding. Lalu yang kedua itu ada MAH sedang. MAH sedang ini di mana pada tahap ini sudah menyebabkan nyeri, sakit, dan mual yang menyakitkan. Lalu yang ketiga ada MAH kronis. Nah, MAH kronis ini merupakan MAH yang sudah parah intensitasnya dibandingkan dengan MAH biasa. Lalu yang keempat ada kanker lambung. Kanker lambung ini terjadi akibat mikroorganisme yang merugikan Helicobacter pylori. Adapun proses pembuatan ekstrak kunyit akan dijelaskan di video selanjutnya. Pengujian ekstrak kunyit dan bagaimana interaksi keduanya. Untuk pengujiannya ini, kunyit sebanyak 40 ml ini diuji pada malam hari hingga pagi hari dalam jangka waktu kurang lebih 10 jam di saat rasa MAH melanda atau di saat telat makan. Nah, hasil yang diperoleh pada jangka tersebut akan berangsur membaik tetapi tidak terlalu signifikan atau nampak. Karena pada dasarnya uji coba ini dilakukan pada jangka lama agar maksimal hasilnya. Bagaimana interaksi ini dilihat dari data yang diperoleh, peningkatan dalam pengobatan MAH dalam 10 jam
Ini karena interaksi berbagai hal yang terdapat pada kunyit yang berfungsi sebagai obat menghilangkan atau melapisi dinding mukosa lambung dari luka serta menurunkan kadar asam lambung yang terdapat pada lambung. Zat tersebut disebut dengan kurkuminoid. Bisa ditarik kesimpulan, yang pertama itu dari apa yang telah diuji, ekstrak kunyit ini dapat menyembuhkan penyakit MAH dengan pemakaian cepat dan tepat. Nah, ekstrak ini dapat menyembuhkan penyakit MAH karena mengandung zat kurkuminoid yang berfungsi sebagai zat yang melapisi atau menyembuhkan luka pada perut karena MAH merupakan penyakit pada bagian perut akibat adanya infeksi dari bakteri serta karena adanya luka terbuka yang muncul di lapisan lambung. Cukup sekian yang bisa saya paparkan. Apabila ada pencapaian materi ataupun pemahaman yang kurang berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.